Shalom, izinkan saya share sebentar tentang topik yang sedang hangat, yaitu adalah yang disebut Kristen progresif, yang heboh di media sosial dan yang ditanggapi oleh banyak orang. Ada dengan cara emosional, ada dengan caci maki, ada dengan teguran dan sebagainya. Memang menjadi suatu pertanyaan, karena menurut saya seharusnya tidak menjadi sesuatu yang menghebohkan atau mengagetkan, karena pada dasarnya Alkitab sudah menubuatkan, mengingatkan bahwa akan hadir di akhir zaman berbagai nabi palsu, pengajar-pengajar yang hanya hadir untuk menyenangkan telinga banyak orang yang mau mendengarkan mereka. Sehingga masalahnya sebenarnya bukan ajaran tersebut, tetapi masalahnya adalah gereja. Masalahnya adalah hamba-hamba Tuhan yang hari ini lebih fokus kepada meninggikan diri melalui khotbah, mengajarkan tentang hanya berkat dan hal yang menyenangkan hati dan telinga jemaat, dan mengabaikan ajaran tentang dasar iman Kristen, ia adalah tentang iman kepada Yesus Kristus. Ia adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jaminan keselamatan, dan yang adalah Allah. Ini yang tidak seringkali dikhotbahkan, ini yang tidak seringkali diajarkan. Sehingga apa? Umat Tuhan ketika dengar ajaran yang seperti Kristen progresif yang menyatakan bahwa ada keselamatan di luar Kristus, asal saudara menjadi orang yang baik dan saleh. Di manakah gereja selama ini? Ini pertanyaan yang terus saya renungkan. Di manakah gereja hari ini? Di manakah hamba Tuhan selama ini? Apa yang diajarkan? Sehingga hal ini bukan saja menghebohkan jemaat, tetapi juga hamba Tuhan seolah-olah itu adalah sebuah tsunami, sebuah musibah besar. Saya pikir masalahnya adalah gereja perlu kembali kepada esensi panggilannya, adalah mengajarkan kebenaran. Fokus kepada mengajarkan tentang Injil, kabar baik, tentang Kristus, tentang karyanya, tentang pengorbanannya, tentang keselamatan yang telah tersedia di dalam dirinya, dan bukan hanya tentang berkat, tentang hal-hal yang tanpa sadar hanya untuk meninggikan diri kita dan membuat jemaat itu semakin nyaman dan dinina bobokan. Karena ajaran itu akan datang dan sudah ada, sehingga nggak bisa kita persoalkan ajarannya. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan jemaat menghadapi ajaran tersebut. Maka di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15 dan 16 dikatakan Tuhanlah yang memilih gembala-gembala, pengajar-pengajar dan lain-lain, nabi-nabi. Untuk apa tujuannya? Memperlengkapi orang-orang kudus dalam hal pelayanan, pembangunan tubuh Kristus, sehingga apa? Mereka tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, angin-angin pengajaran yang akan datang. Kenapa bisa? Mereka sudah berdiri dalam kebenaran, mereka sudah kokoh di dalam kebenaran. Iman mereka di dalam Kristus tidak tergoncangkan. Kenapa? Mereka diajarkan dasar-dasarnya, fondasinya kuat. Tetapi hari ini, apakah gereja menyadari bahwa persoalan terbesar adalah bahwa di gereja ajaran diabaikan, pengajaran diabaikan. Yang penting khotbah-khotbah yang berapi-api, tetapi pada hakikatnya di dalamnya tidak ditanam nilai kebenaran tentang Kristus. Hanya tentang berkat, ada tentang promosi, hanya tentang terobosan duniawi, tetapi tidak mempersiapkan umat Tuhan untuk menghadapi yang namanya nabi palsu, pengajar palsu, dan penyesat. Oleh karena itu hari ini sangat penting gereja kembali, hamba-hamba Tuhan kita diingatkan. Sebenarnya fenomena yang terjadi adalah untuk mengingatkan setiap kita akan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan persoalkan ajaran yang datang, tetapi persoalkan diri kita. Apakah kita sudah memperlengkapi jemaat? Apakah kita sudah mempersiapkan jemaat? Apakah kita sudah memberi benih-benih firman yang akan bertumbuh menjadi pagar perlindungan bagi mereka?
Ini adalah perenungan yang perlu kita renungkan. Dan kita perlu terus memberitakan tentang Kristus, mengajarkan tentang Kristus dalam jemaat di mana Tuhan percayakan kita layani. Itulah yang saya pikir, sehingga saya pikir tidak perlu terlalu heboh-hebohkan itu dan dimunculkan siang malam, sehingga justru promosi datang buat orang yang membuat itu. Kristen progresif persilakan saja, yang penting jemaat diperkuat imannya. Saya percaya dengan sendirinya ajaran itu akan lalu begitu saja, sehingga orang yang ada di dalam kebenaran tidak akan tergoncangkan dalam bentuk apapun. Tetapi semakin ada pengajaran demikian, semakin jemaat punya kemampuan membedakan antara ajaran sehat dan ajaran yang palsu. Dan itulah tugas gereja, itulah tugas hamba Tuhan, itulah tugas gembala-gembala. Beritakanlah Injil, beritakanlah Kristus, beritakanlah segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan Dia, bukan dengan kita. Demikian yang dapat saya share, kiranya bisa menjadi masukan walaupun dalam keterbatasan saya. Tuhan berkati. Tetap belajar, tetap merenungkan firman, tetap pegang firman, tetap berjalan berdasarkan firman, dan tetaplah berbuah karena firman. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.